Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI NRP 6905035 sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami dari Polres Bau melakukan upacara ziarah Taman Makam Pahlawan dalam rangka Hari Bayangkara ke-76. Mari kita doakan semoga arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita mendapat tempat yang layak di sebelah surga. Amin. Sebagai insan pers tentu saja mengakui sejak dilantiknya Kapolri Sulistyo Sigit ini betul-betul negara kita semakin adem dan hukum semakin tegak. Inilah patut kita banggakan. Wow kan? Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengangkat kembali bagaimana seorang komandan atau seorang Kabak-Op atau kepala bagian operasi salah satu Polres. Kenapa Polres ini terus kita angkat? Polres inilah yang kita berharap pada depannya akan menjadi spektakuler. Ayo kita tonton. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Untuk itu, opini Gino kali ini kita mengangkat dengan judul Kabak Ops atau Kepala Bagian Operasi Polres itu tidak kemana-mana, tetapi dia ada di mana-mana. Itulah judul yang kita angkat kali ini. Karena menariknya judul ini, maka tentu saja kita sebagai pemirsa atau itu dimanapun Anda berada, hendaknya tonton dan ikuti hingga akhir agar tidak gagal paham. Karena jika Anda mengikuti, yakinlah Anda akan mendapatkan sejumlah ilmu, terutama bagaimana kita menjadi seorang pemimpin. Itu harus membuat anak buah kita belajar sampai benar-benar mahir, sehingga bukan hanya sukses, tetapi mereka juga bisa berkembang. Karena itu, siapakah yang harus kita kembali menyoroti dan bagaimana kita wawancarai dia dan bagaimana pula kita mengadopsinya? Tentu tiada lain, dia adalah Kabak Ops Polres Kota Bau. Siapakah dia? Dia adalah Komisaris Polisi atau Kompol Suryadin SOS MH. Masih banyak tentunya syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi seorang komandan yang ideal atau pimpinan yang ideal. Tetapi dia, Suryadin, berani mengatakan hal ini sebagaimana pendidikan yang dia lewati sejak dari pendidikan bintara hingga calon perwira, dan akhirnya ia memasuki pangkat perwira menengah. Nah, tentu ini merupakan salah satu tuntunan dari mentor-mentornya ketika ia mengikuti pendidikan. Di saat pendidikannya
di Lembaga Pendidikan Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu pula, dengan arahan-arahan Kapolres Kota Bau-Bau, AKBP Erwin SIK juga memberikan arahan. Selain itu pula merekomendasikan juga sebagaimana petunjuk-petunjuk Kapolda dan Kapolri Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tentu ini merupakan salah satu langkah-langkah mutlak yang harus dilakukan oleh seorang Kabak Ops agar tidak menyalahi prosedur atau protap-protap yang telah ditegaskan sesuai dengan peraturan Kapolri. Hal inilah yang dituntun, yang disampaikannya kepada seluruh bawahan-bawahannya dan anggota masyarakat, anggota kepolisian yang ada, yang saat ini bertugas di wilayah Polres Kota Bau-Bau. AKBP Erwin juga menjelaskan sebagaimana yang ditindaklanjuti oleh Komisaris Polisi Suryadin ini. Ia pun menjelaskannya. Tentu hal ini kamu bisa memahami peran seorang komandan melalui kata-kata dan perintah-perintah di saat kita mengambil apel. Seorang kepala bagian operasi itu tugasnya harus bagaimana dia efektif guna menjelaskannya. Dan yang pasti seorang Kabak Ops itu bukan soal pintar berpidato dan mencitrakan diri agar disukai oleh anggota, demikian pula atasan-atasannya. Seorang komandan itu tergambar dari hasil kerjanya, bukan atribut-atributnya. Seorang komandan itu adalah pemberi komando, adalah seorang anggota yang mengetahui jalan, melewati jalan tersebut, atau artinya ia sudah melewati tugas-tugas itu. Tentu saja jika dia menunjukkan jalan itu untuk anggotanya, maka dia harus tuntun sesuai dengan pengalaman dan pendidikan yang telah dilewati sebagaimana arahan Kapolres Kota Bau-Bau AKBP Erwin dan juga arahan Kapolda serta arahan Kapolri. Semua itu tergabung dalam berkap Kapolri. Seorang komandan harus praktis dan realistis, namun harus berbicara dengan bahasa yang visioner dan idealis. Karena seorang komandan itu, sebagaimana yang efektifnya bertugasnya atau efektifnya tugas-tugasnya anggota, orang yang mengemban tanggung jawab. Suryadin juga menegaskan bahwa saya kalah. Dia tidak mengatakan anak buahku yang kalah. Komandan itu adalah seorang komandan atau pemimpin sejati. Tidak butuh memimpin. Dia lebih senang menunjukkan arah, bagaimana cara menjalankan tugas dengan efektif. Karena jika seluruh anggota bertugas dengan efektif, otomatis semua orang akan mengatakan bahwa Kabak Ops ada di mana-mana, Kapolres ada di mana-mana, Kapolda ada di mana-mana, dan Kapolri ada di mana-mana. Artinya anggota kita tidak harus memangku jabatan agar bisa menjadi seorang komandan. Dan ingatlah, perbedaan antara komandan dan pemimpin itu sangatlah berbeda. Komandan itu berkata, kerjakan. Sedangkan pemimpin itu berkata, mari kerjakan. Artinya, dalam hal irisan dan urusan tanggung jawab, pertama seorang pemimpin atau komandan itu adalah mendefinisikan kenyataan yang ada. Selain itu pula yang patut dicamkan adalah bagaimana tanggung jawab terakhir seorang komandan adalah mengucapkan terima kasih di antara keduanya. Pemimpin itu adalah bisa jadi dia komandan, bisa jadi juga dia budak. Dalam pengertian ini, tentu saja ia melaksanakan tugas-tugasnya. Ia merasa seperti itu karena tugas-tugasnya adalah tugas-tugas kemanusiaan.
Karena semua apa yang dijalankan oleh seorang anggota kepolisian Republik Indonesia adalah bagaimana melayani, mengayomi, serta melindungi masyarakat. Karena tugas-tugasnya di tengah masyarakat itu adalah salah satu tanggung jawab baik dunia maupun akhirat. Jikalau kita bertanggung jawab, jikalau kita bertugas dengan baik, otomatis semua hal kita akan dapatkan yang terbaik, dan itu dijamin dunia dan akhirat. Ini pun perlu kita ingatkan bahwa kita akan mendapatkan tantangan tentunya dan ujian. Tentu ujian terakhir seorang pimpinan itu adalah ketika dia bisa berada di belakangnya orang lain untuk menjalankan keyakinan dan kemauannya. Wow kan? Wow. Mengemban sebagai seorang kepala bagian operasi di salah satu daerah, khususnya di wilayah Polres, atau yang saat ini tempat Suryadin bertugas sebagai kepala bagian operasi Polres Kota Bau. Tentu ini adalah matanya polisi, matanya pimpinan, mulai dari Kapolres, Kapolda, hingga Kapolri. Makanya ia betul-betul terapkan sebagaimana perintah-perintah para pimpinan itu. Wow kan? Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita. Tugas seorang polisi di masyarakat sangatlah luar biasa. Komisaris Polisi Suryadin juga menginginkan bahwa seorang pemimpin sejati itu bukanlah komandan atau komandan biasa atau pemimpin biasa. Sebagai seorang pemimpin sejati bukanlah orang yang mempunyai banyak pengikut, tetapi ia menciptakan paling banyak pemimpin. Dan perlu kita ingat, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Karena kerja keras sebagaimana yang kita lihat di hadapan kita ini merupakan kerja keras anggota hingga terciptanya kedamaian. Bagaimana mengatasi kendala yang ada di lapangan. Dan perlu diingat, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Dan tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Dan tidak ada kemudahan tanpa diawali dengan doa. Makanya tubuh Polri, sebagaimana arahan-arahan Perkap Kapolri sejak dilantiknya beliau menjadi kepala polisi Republik Indonesia, ia sudah jelaskan dan menegaskan tidak ada lagi nenek-nenek dan kakek-kakek yang ditangkap. Makanya untuk Polri itu segala aktivitas dan dalam tugas selalunya diawali dengan doa. Doa-doa itulah yang akan mengamankan seluruh tugas-tugas anggota dan bertugas itu benar-benar menjalankan tugas negara sebagaimana peraturan-peraturan dan SOP atau standar SOP. Karena itu, seorang komandan tak lahir karena begitu banyaknya ijazah kesarjanaannya, melainkan harus kerja keras dan peduli. Dan kepeduliannya yang terus diasah guna suksesnya tugas-tugas anggota Polres Kota Bau di masyarakat. Hal ini, Komisaris Polisi juga menjelaskan bahwa tugas di masyarakat itu adalah merupakan perjuangan, ketekunan, kesungguhan dalam seluruh tugas-tugas yang diemban oleh seorang polisi. Ini bisa jadi ternyata bukan slogan yang mustahil. Makanya dalam memimpin atau menjadi komandan itu bukanlah kecerdasan, bukan pula kebodohan, dan itu semuanya adalah kerja keras. Kerja keras itu
bukanlah pula kemalasan. Di dalam menangani keamanan misalnya, dalam wilayah hukum yang saat ini kita mimpikan, kita harus bermimpi setinggi-tingginya dan harus dibayar dengan kerja keras guna mewujudkan mimpi-mimpi yang kita impikan itu. Jika kita mengulas tentang cara-cara itu, tentu itu kita harus kita bayar dengan kerja keras, semangat, dan komitmen yang tinggi dalam setiap tugas-tugas anggota Polri, khususnya wilayah hukum Polres Kota Bau-Bau ini. Wow, kan? Yang paling utama sebagai komandan itu harus memberikan motivasi kepada anggota kita. Anggota kita artinya memberikan motivasi kepada anggota itu sama seperti kita memberikan makanan bergizi dengan lauk disiplin, dikunyah dengan kerja keras dan keuletan, serta disantap tiap hari dengan porsi yang tepat, maka mental anggota akan menjadi sehat dan berkualitas. Tak ada rahasia dalam menjalankan atau memberikan inspirasi dan motivasi pada semua anggota. Artinya keamanan di wilayah hukum Polres Kota Bau-Bau ini kita harus sukseskan bagaimana daerah ini bisa aman damai. Dan itu tak akan terjadi karena anggota kita sudah mempersiapkannya kerja keras, berdisiplin, mau bekerja, belajar dari kegagalan sebelumnya. Nah, untuk itu kita harus memberikan tantangan, atau harus kita bicara tentang datangnya inspirasi. Karena anggota itu tentu kita harus memberikan inspirasi, akan bertanya dari mana datang inspirasi. Tentu inspirasi itu hanya satu jawabannya, yaitu dari visi turun kerja tanpa henti, atau bertugas tanpa henti, sebagaimana jam-jam C di mana yang telah ditentukan sesuai SOP, hingga bertugas dengan baik. Artinya tak sedikit orang bervisi, tapi segelintir orang yang mampu menggerakkan banyak pribadi anggotanya. Sehingga kita mau mengajarkan tentang disiplin bertugas itu tentu saja dilandasi dengan kerja keras dan kerja cerdas, agar dapat memastikan keberhasilan kita dalam sesuatu tugas kita. Namun memberikan motivasi atau sedekah pada anggota itu akan dapat memudahkannya tugas kita di mana-mana. Sehingga benarlah kalau sebelumnya orang banyak, sejak saya memimpin menjadi kepala bagian operasi itu, orang mengatakan bahwa Kabak Ops Polres Kota Bau-Bau itu tidak kemana-mana, tapi dia ada di mana-mana. Ini menunjukkan bahwa hasil keberhasilan dari arahan Kapolres dan Kapolda hingga Polri. Demikianlah hasil konfirmasi dan adopsi Komisaris Polisi Suryadi SH MH memang seorang kandidat doktor hukum ini tentu saja merupakan seorang yang piawai, atau seorang komandan yang piawai. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita.